Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita kembali bertemu dalam ibadah Sabtu Ceria. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan sudah siap semuanya. Mari kita akan memulai ibadah kita, tapi jangan lupa kita boleh tos satu dengan yang lain. Kita ucapkan selamat memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yuk kita berdoa. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak di surga buat pagi hari ini, di mana anak-anak boleh bersukacita bertemu dengan Tuhan, menaikkan pujian syukur sebab pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga mereka dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kami bersama-sama dengan anak-anak SDC, akan memuliakan nama Tuhan, akan memuji-muji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir dan boleh memberkati setiap kami masing-masing dengan penuh sukacita. Kami akan bersorak-sorai dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi teman-teman, sahabat-sahabat kami yang hari ini juga sedang mempersiapkan diri di rumah mereka masing-masing. Tetapi itu tidak menyurutkan kami memiliki hati yang sehati dengan mereka, sehingga kami boleh sama-sama melakukan ibadah Sabtu Ceria. Terima kasih banyak Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, siap memuji Tuhan? Sekarang kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh
adik-adik, ya senang Halo. sekali Pak Hari Iya. dan Kak Angel hari ini menemani kita semua dan yang pasti ada Kak Susan juga. Ya gimana? Sudah memuji Tuhan kan? Kita tadi di Sabtu Ceria ya Pak Hari dan Kak Angel Ya, ya. kelihatannya tadi mereka, wah, Antusias, wah, semangat. luar biasa. Iya. Ya, Nggak ada karena ceritanya pandemi ini membuat mereka berkabung. nggak ada. nggak ada. Tadi juga kakak-kakak yang mengajak memuji Tuhan juga semangat-semangat sekali ya Pak Iya. Hari ya, Kak Angel ya. Harus. Iya. Nah sekarang adik-adik saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Betul. Karena Waktunya kita mendengar iya firman Tuhan. waktunya kita sudah memuji Tuhan tadi dan sekarang saatnya kita duduk manis adik-adik semua yang ada di rumah kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini ya. Nah Pak Hari dan Kak Angel ada sebuah cerita di dalam Alkitab itu tepatnya ada di dalam Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44. Ceritanya tentang apa sih? Ceritanya itu tentang judul perikopnya menulis Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Iya, Nah, seperti apa adik-adik tahu ceritanya? Dibaca enggak Alkitabnya di rumah? Ayo, harus dibaca ya, karena ada banyak sekali cerita-cerita yang menceritakan tentang Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Jadi adik-adik semua harus baca Alkitabnya. Benar. Ya, nah di dalam cerita ini diceritakan waktu itu Tuhan Yesus mau meneruskan perjalanannya ke Yerusalem bersama murid-muridnya ya. Ya, betul, Nah, ketika mereka telah dekat di sebuah kota namanya Betfage dan Betania yang terletak itu di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Wow. Ya, Nah, betul. ya Yesus menyuruh kedua muridnya untuk mengambil keledai Pak Hari ke Oh, sebuah tempat itu. Lalu singkat cerita kedua muridnya ini melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dengan mengambil keledai untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Betul, ya. Ya akhirnya mereka berjalanlah dengan keledai ini. Tapi sebelum itu Pak Hari dan Kak Angel, muridnya ini sebelum sebelum Tuhan Yesus melakukan perjalanan itu, muridnya ini mempersiapkan suatu yang benar-benar spesial gitu untuk Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke atas keledai itu, muridnya ini memakai pakaiannya, melepaskan pakaiannya. Terus segitunya ya, Iya Kak? betul. Itu untuk diletakkan di lantai supaya Tuhan Yesus bisa naik Ya, naik ke di atas keledai itu. Wah, Nah, luar biasa Tunggu sekali. dulu Betul, Kak Susan, ya. tunggu dulu. Kak Angel tahu enggak? Itu keledai itu ya apa sih keledai itu? Keledai itu kayak seperti Kuda bukan? Wah, iya betul, ini seperti hampir kuda. hampir seperti kuda ya. Tapi Oh. cirinya mungkin kalau kuda itu larinya kencang. Wih, Tapi kalau keledai ini keledainya? terkenal dengan malasnya. Oh, jadi Malasnya. jalannya mungkin lebih pelan gitu ya Pak Hari ya? Iya, jalannya lebih pelan. Tapi bersyukur keledainya mendapatkan kehormatan untuk ditumpangi Tuhan Iya Yesus. betul Wah, sekali. luar Senang biasa. sekali ini jadi ya. keledai itu ya. Ya. Nah selanjutnya kan tadi sudah Tuhan Yesus sudah naik ke atas keledai, lalu mereka kan berjalan menuju ke Yerusalem. Wah. Setelah hampir sampai di Yerusalem, kembali lagi murid-muridnya apa yang dilakukan? Yaitu memakai pakaiannya itu untuk istilahnya digelar gitu ya, digelar. ditimbang. Juga Ke bawah gitu. orang-orangnya juga melepaskannya, Kak. Iya betul ya, berarti melepaskannya Ada itu. yang itu pohon palem itu, itu Di wah gini kan, Iya. kayak Dibas-dibaskan. seperti pesta gitu ya. Betul, betul, luar betul. biasa. Menyambut Kalau menyambut sang seperti raja. seorang raja gitu Iya, ya. betul. kalau bahasanya sekarang modern sekarang mungkin red carpet ya. benar, red carpetnya yang versi- disediakan untuk artis-artis itu kan. Nah. Nah, ini pada waktu zaman dahulu murid-murid itu menyediakan red carpet itu Iya. ya untuk Tuhan Yesus bisa lewat bisa di lewat situ ya. di Itu atas berarti karpet benar-benar warna-warni. menyediakan sesuatu yang istimewa ya untuk Betul, seorang betul. Tuhan Yesus. Iya. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Kenapa sampai murid-muridnya melakukan itu? Ternyata memang Tuhan Yesus adalah raja ya Pak Hari Iya, ya. betul. Jadi gini, ketika mereka sudah hampir sampai di Yerusalem, itu murid-murid dan semua orang yang ada di situ
memuji-muji Tuhan. Betul, memuji Tuhan. Mengelu-elukan Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan sambil bersorak-sorai. Karena apa? Karena mereka melihat banyak sekali mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada Betul. saat itu, Wow, Pak luar Hari. biasa sekali. Ya, begitu ceritanya yang ada di dalam Lukas pasal 19, kalau adik-adik mau baca lagi di rumah ya. Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44. Nah, mungkin adik-adik di rumah ada yang bertanya-tanya, mengelu-elukan itu apa sih, Kak? Gitu. Ya. Mungkin Pak Hari bisa jelaskan dulu. Mengeluh-elukan ini sama seperti kalau kita itu lagi terkagum-kagum dengan seseorang tentang apa yang diperbuat oleh seseorang, Ya. misalnya mereka orang ini dianggap banyak melakukan kebaikan, mereka mulai mengeluh-elukan seperti kalau orang itu bilang gini, Yesus, 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 gitulah, yang mengeluh-elukan itu. Tapi juga identik dengan pujian. Mereka memuji. Memuji. Itu istilahnya memuji ya, memuji. Jadi memuji itu tidak hanya menyanyi, Ya, tidak ya, hanya ya, ya. menyanyi. Memuji misalnya kalau ada kita memuji orang tua kita itu perlu, Oh iya, itu benar. perlu, Ya. Kak Susan. Jadi apa yang telah diperbuat oleh orang tua kepada kita harus memuji. Masa kita mau jelek-jelekan? Nah, itu jangan, Pak. Iya, itu. Makanya mengeluh-elukan ini berarti kalau saya tangkap ini Kak Susan, Ya. bahwa mereka itu pernah merasakan atau pernah melihat apa Melihat. yang pernah dilakukan Tuhan Betul Yesus, sekali. mujizatnya itu. Melihat Sehingga langsung. mereka spontan itu. Tidak disuruh atau tidak dirancang oleh seseorang, Ya. tetapi mereka spontan. Begitu melihat Tuhan Yesus, mereka mulai langsung. Nah, Betul, ini betul, luar betul, biasa. betul, luar biasa ya. sekali. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus bersorak-sorai memuji Tuhan. Nah, sekarang di masa yang sekarang ini kita tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu adalah Raja yang harus dipuji, disembah ya kan ya Pak Hari ya dan Kak Angel. Nah, Kak Angel kira-kira ya untuk adik-adik ini bagaimana sikap yang baik untuk kita memuji Tuhan? Kira-kira menurut Kak Angel seperti apa? Kalau memuji Tuhan ini nggak boleh malas-malasan ya Pak ya, Kak sama Kak Betul, Susan itu. ya. Nggak boleh lagi duduk, Tuhan. Nah. Nah, nggak boleh, harus berdiri kayak semangat. Semangat, betul. Bergerak. Nah itu Tuhan melihatnya itu seperti kita memuji Tuhan. Tuhan. Itu mungkin salah satunya ya. Ya, betul sekali. Itu adik-adik ya seperti yang disampaikan Kak Angel harus memuji Tuhan dengan semangat, Semangat, ya, betul. dengan sungguh-sungguh artinya seperti yang dilakukan oleh murid-murid di Iya. zaman itu. Benar Kalau sekali. masa pandemi ini Kak Ya. Susan, apa yang kita gambarkan di dalam Lukas 19 tadi anak-anak, ya kita tidak boleh patah semangat Betul. Oh, itu menghadapi pasti. pandemi ini. Betul. Ya, seperti Kak Angel tadi bilang, nggak boleh lemes-lemes. Nah. Ya, ngomongin muji Tuhan, tapi wajah Ya. cemberut, wajah sedih. Wah, itu namanya bukan memuji Tuhan. Iya. Betul. Ya, jadi harus ya seperti tadi mengeluh-elukan. Ya. Kalau mau nyebut Yesus ya jangan Yesus gitu. Jangan Tuhan Yesus luar biasa. Nah, itu namanya mengeluh-elukan. Mungkin Tuhan Yesus baik Wah, gitu kan ya. betul. Harus dengan Yesus semangat. luar biasa. Nah, ya. Terus gini, kira-kira di masa-masa pandemi ini mungkin anak-anak itu merasakan sebuah apa ya? Karena sudah nggak boleh kemana-mana kan Pak Hari ya dan Kak Ya, Angel jadi ya. bosen gitu Jadi ya, bosen Kak. di rumah. Mungkin apa namanya? Ketika disuruh memuji Tuhan, akhirnya sudah terbiasa dengan enggak mungkin nggak ada yang melihat juga, saya di rumah sendirian hanya di depan layar kaca. Nah, kira-kira seperti apa seharusnya walaupun di depan layar kaca memuji Tuhannya, kira-kira tetap seperti apa yang harus dilakukan oleh adik-adik ini? Ya harus semangat dong. Tetap Masa- semangat ya. Walaupun tidak ada yang melihat, siapapun yang tidak melihat adik-adik di rumah, tapi kan Tuhan melihat. Nah, itu dia. Tuhan melihat ke bawah, melihat hatinya juga. Kalau tidak semangat, ya itu sama saya tidak memuji Tuhan ya. Tuhan melihat nih siapa yang memuji Tuhannya Nah. semangat, gitu. Siapa yang Nah. males-malesan gitu ya Pak Hari ya. ya betul. Jadi Ya, ya itu adik-adik cerita hari ini. Ya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Pak Hari buat adik-adik semua di rumah. Ya, pada intinya kata memuji itu
mengisyaratkan dalam diri kita itu sukacita. 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 Karena bagaimana mungkin kita bisa memuji kalau kehidupan kita tidak ada sukacita. Betul. Nggak ada sukacita. Oleh sebab itu anak-anak, buatlah hati kita penuh sukacita dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap hari. Artinya kita harus banyak-banyak memuji Tuhan, memuji Tuhan. Apapun keadaan kita, kita tetap memuji Tuhan. Ya, ada satu lagu yang mengatakan apapun yang terjadi di dalam Hidupku. Hidupku terus tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Nah, Ya. itu artinya. Kalau perlu mungkin anak-anak satu ketika kita bisa membuat sesuatu yang lebih ceria lagi, yaitu kalian boleh menyanyi lalu di video lalu dikirimkan ke ini Boleh. ke Kak Sony atau ke Kak Angel, Ya. lalu sebelum ibadah ini kita bisa tayangkan anak-anak. Nah, Boleh, itu bisa boleh. tayangkan. Itu bentuk dari pujian Ya. kepada Pujian. Tuhan. Jadi kita bisa mempersembahkan pujian tanpa menunggu ibadah Sabtu Ceria. Kita tiap hari bisa pakai di video kita muji-muji Tuhan. Ya. Nah, Ya, betul. itu mungkin salah satu yang bisa kita perbuat, Kak Susan. Ya. Betul. Dan Iya. satu lagi, mungkin memuji Tuhan tidak hanya seperti yang Pak Hari sampaikan tadi, tidak hanya di hari Sabtu ceria saja, Iya. tetapi memuji Tuhan itu harus setiap hari, ya. Setiap saat, Setiap setiap saat. hari. Ya, itu sangat harus sekali dilakukan oleh kita anak-anak Tuhan yang baik pastinya, ya. Terus jangan lupa Kak Susan, kalau besok anak-anak juga sudah mulai sekolah. Oh, sudah Iya, mulai sekolah. meskipun sekolahnya di rumah. Oh, masih di rumah. Iya. Ya, Tetapi ya. jangan bosan. Sekali lagi jangan bosan. Buatlah hati kita penuh sukacita. Ya. Kita tunjukkan kepada orang lain bahwa sekalipun keterbatasan kita di tempat di mana di rumah setiap hari, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Betul, Benar tetap sekali. memuliakan Tuhan, Jangan bolos. memuji nama Ya, Tuhan setiap itu waktu. ada diperhatikan jamnya pelajaran, jangan seenaknya langsung Tuh, bangun itu terus didengerin. itu. Nah, Langsung siap seperti kita sekolah setiap hari pakai baju sekolah, lalu kita mulai mengerjakan apa yang ada di daring. Nah, itu pesannya Pak Hari, ya, supaya kelihatan kita anak-anak Tuhan itu tidak merasa Kak Susan, merasa kehilangan semangat, terus tidak ada gairah. Yalah sekolah ini kok mengini toh, aku kepingin. Nah, itu tidak. Tidak. Tetapi kita tetap berjuang untuk melawan pandemi ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Nah, kita muji-muji nama Tuhan. Betul. Iya. Kita anak-anak Tuhan harus Ah, tunjukkan betul, ya. betul, Kalau iya. kita sudah dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan, kita kembalikan untuk memuji dan Amin. memuliakan Tuhan. Amin. Baik adik-adik, ya inilah kita sudah belajar firman Tuhan. Kakak-kakak yang ada di sini semua berharap adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat, dalam sukacita yang dari Tuhan terus melimpah-limpah dalam kehidupan adik-adik semua yang ada di rumah. Yuk kita mari siapkan hati, kita mau berdoa bersama-sama ya. Kita mau sikap doa yang baik, nanti Kak Angel yang akan berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Bapak atas kasih-Mu kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak kami dan Pak Hari. Kiranya Tuhan yang mau berkati kami anak-anak ini dan kakak-kakak sekalian dan Pak Hari ya Tuhan dalam lindungan kasih-Mu. Amin. Terima kasih ya Bapak, haleluya, amin. Amin. Sampai jumpa. ketemu Tuhan lagi. berkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri ibadah ini. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau telah menyertai dan memberkati ibadah anak-anak Shalom Kid Discipleship pada saat ini. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mohon agar Tuhan Yesus memberkati anak-anak Shalom Kid Discipleship dimanapun mereka berada. Dalam aktivitas belajar mereka, Tuhanlah yang memberikan mereka hikmat dan pengetahuan, sehingga mereka dapat memahami pelajaran sekolah dengan baik. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang membuka jalan bagi masa depan anak-anak Shalom Kid Discipleship untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikanlah anak-anak Shalom Kid Discipleship, anak-anak yang mengasihi Tuhan dan dengar-dengaran akan didikan orang tua, guru-guru yang mengajar mereka.
Tuhan Yesus, kami juga mohon akan perlindungan-Mu untuk anak-anak Shalom Kids Discipleship dan keluarga mereka dari mara bahaya apapun, termasuk wabah virus COVID-19. Tuhan, kami percaya darah Tuhan Yesus membungkus mereka semua. Pakailah anak-anak Shalom Kids Discipleship menjadi terang bagi sekitar mereka, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa untuk setiap guru Shalom Kids Discipleship yang sudah melayani pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Hari, Miss Dewi, Kakak Susan, Kakak Angel, Kakak Sony yang sudah berjerih lelah dalam mempersiapkan pelayanan ibadah anak-anak. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati katakan, amin.